Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Kinanti Melisa, NIM 2019015124, mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia Lisan. Di sini saya akan berbicara tentang pentingnya pendidikan dalam kebudayaan. Selamat menyaksikan. Teng teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Rektor Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa, dan yang saya hormati Bapak Feli Baskarau Budi Utomo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia Lisan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam serta salam kita surahkan dan limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan atas tempat dan waktunya yang diberikan kepada saya untuk membawakan pidato tentang pentingnya pendidikan dalam kebudayaan. Harapan saya, semoga apa yang saya sampaikan dari pidato ini dapat memberikan manfaat bagi saya sendiri, teman-teman, dan semua yang hadir di sini. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kinanti Melisa, NIM 2019015124, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang pentingnya menguatkan pendidikan, memajukan kebudayaan. Tema ini mencerminkan pesan penting Ki Hajar Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan pendidikan yang syarat nilai dan pengalaman kebudayaan ini membingkai hadirnya sumber-sumber daya manusia yang berkualitas demi mewujudkan Indonesia yang berkemajuan. Diharapkan pendidikan kebudayaan mampu mengeksplorasi potensi peserta didik sehingga menjadi manusia Indonesia yang berkarakter, terutama manusia yang bersadaran sebagai makhluk Tuhan. Hal ini sangat penting dalam membangun peradaban mulia dan unggul. Ibarat dua keping mata uang tidak bisa dipisahkan karena di dalam proses pendidikan ada penanaman nilai-nilai budaya yang menyertainya. Budaya itu dijadikan sebagai salah satu cara agar hidup itu berkembang. Jika tanpa adanya budaya, maka kita tidak akan bisa berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Perlu diketahui bahwa budaya berkembang melalui proses pendidikan yang tidak lepas dari peserta didik, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat. Dalam pendidikan, budaya sangat penting karena dapat mendukung pembelajaran siswa dengan adanya budaya dalam pendidikan. Potensi peserta didik semakin berkembang. Seni dan budaya dalam pendidikan bisa mengembangkan potensi anak didik agar tidak hanya cerdas secara intelektual akan tetapi juga mempunyai akhlak dan moral yang baik. Dalam kurikulum pendidikan, di dalamnya terdapat pembelajaran tentang keterampilan dan sikap, maka nilai kebudayaan harus ada di dalam pendidikan. Kemudian, sikap mempunyai nilai utama pada peserta didik yang bertujuan agar mereka dapat bersikap lebih baik di lingkungan masyarakat. Tidak bisa dipisahkan. Budaya dengan pendidik saling berkaitan. Budaya sangat mendukung dalam dunia pendidikan. Pendidikan tanpa adanya budaya, maka sikap, moral, keterampilan pada peserta didik tidak akan bisa diterapkan dalam kehidupan sosial.
Wujud penerapan budaya dapat disalurkan melalui diri sendiri. Pada diri seorang pasti mengetahui tingkat pendidikan yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian diri sendiri itu berusaha untuk mempengaruhi orang-orang terdekat agar dapat melakukan hal yang sama. Budaya seperti itu termasuk dalam budaya sosial. Kemudian lingkungan sekolah merupakan lembaga utama dalam pendidikan. Orang tua selalu memberikan gambaran pada diri anak, kemudian kehidupan pada anak. Orang tua selalu memberikan gambaran pada diri anak. Kemudian, pada anak sangat bergantung pada orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus mengajarkan budaya yang baik pada anak agar mempunyai pendidikan yang baik juga. Kemudian, tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, pendidikan dan budaya tidak dapat berkembang dan tumbuh sebagai yang diharapkan. Pada dasarnya, masyarakat selalu tumbuh dan berkembang. Suatu masyarakat maju karena adanya pendidikan yang maju dan bisa menerapkan nilai budaya. Kemudian, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang yang menjadi warisan dari orang sebelumnya hingga sekarang. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan menghasilkan generasi muda yang cerdas. Pendidikan merupakan peran penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Mencari ilmu, kewajiban kita sebagai umat Islam. Mencari ilmu itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Dengan ilmu kita dapat menjadi lebih pintar. Dengan ilmu kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan. Dengan ilmu kita dapat menjadi tahu dan lebih tahu dalam memecahkan persoalan. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia, kita tidak pernah lepas dari figur atau pelopor pendidikan, dan sebagai bapak pendidikan dan sebagai pendidik dan juga sebagai salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Semangat dan kegigihan beliau menjadi teladan bagi kita semua dalam menuntut ilmu. Kita hidup tengah-tengah di persaingan global, baik di bidang ekonomi, teknologi, dan informasi. Kita hidup dalam kemajemukan, baik suku, budaya, ras, dan agama. Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikiran, yaitu tentang tujuan pendidikan yang memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, dan kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Karena kegigihan beliau untuk menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Untuk mengenang jasa, tanggal lahir beliau dijadikan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. 3. Pandangan hidup Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang memiliki arti menjadi seorang pemimpin harus mampu memberi suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga harus dipegang teguh oleh seorang adalah kata suri tauladan. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso adalah seorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau mengunggah semangat. Karena itu, seorang juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi di lingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih konduktif untuk keamanan dan kenyamanan. Terakhir, Tutwuri Handayani yang memiliki makna seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dorongan ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita untuk menumbuhkan motivasi dan semangat. Ketiga semboyan tersebut merupakan pandangan yang terkenal di Indonesia. Dengan perjuangan yang ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita selaraskan
apa yang telah dicita-citakan oleh beliau dalam mendukung program-program pendidikan yang diarahkan oleh pemerintah demi mewujudkan visi misi bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain, semua dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri jika kita tidak ingin menjadi seperti dulu yang mudah dipecah oleh negara dengan isu-isu ras dan agama. Dengan pendidikan, seseorang dapat dengan mudah maju dan lebih cepat berkembang jika dibandingkan dengan orang yang tidak punya pendidikan sedikit pun. Orang yang tak berpendidikan cenderung berperilaku negatif, sedangkan orang yang berpendidikan pastinya selalu ingin bergerak ke arah yang positif. Dan nantinya, pendidikan yang cukup membuat orang terdidik, mudah untuk mendapatkan informasi, dan tentunya lebih pintar. Orang yang berpendidikan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih luas, karir yang lebih tinggi, dan kesempatan kerja yang lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Pendidikan yang bermutu memiliki hasil yang tampak dalam kemampuan dan keinginan individu untuk menjalin hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap Sang Pencipta. Mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan mutu guru yang menyelenggarakan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam peningkatan mutu pendidikan pula, kita perlu dilakukan upaya peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru tidak hanya berarti meningkatkan mutu guru untuk mengelola keseluruhan proses pendidikan pula kepada siswanya. Pendidikan di Indonesia perlu dibenahi agar semakin baik di kedepannya. Karena dengan pendidikan yang baik akan mampu mengubah negeri ini menjadi lebih baik pula. Dalam kehidupan yang sebenarnya, ada yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup tapi bisa sukses. Akan tetapi, alangkah baiknya jika kesuksesan itu ditunjang dengan pendidikan yang baik pula, agar dapat mengoptimalkan kesuksesan yang sudah didapat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.